Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Arif Rojikin. Kali ini kita akan membahas mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir JM 423. Pada tampilan yang telah Anda lihat semua, ini adalah tampilan e-learning dari pengelolaan wilayah pesisir. Jadi mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir ini membahas 10 pokok bahasan. Yang pertama yaitu konsep pesisir, tipologi dan karakteristik pantai, kebijakan pembangunan di wilayah pesisir, potensi dan permasalahan pembangunan di wilayah pesisir, ekosistem pesisir serta sumber daya di wilayah pesisir, pengelolaan wilayah pesisir laut secara terpadu, kasus pengelolaan wilayah pesisir, kemudian jenis-jenis ancaman bencana di wilayah pesisir, hukum laut, baik aspek teknis dan yuridis, kemudian yang terakhir RJW P3K atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 10 pokok bahasan ini diharapkan dapat menopang dan mendukung dari pelaksanaan model pembelajaran PBL di semester ini atau Project Based Learning. Setiap mata kuliah terdapat penekanan mata kuliah pokok bahasannya seperti apa yang digunakan untuk membantu terlaksanaan project based learning. Untuk mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir ini terdapat penekanan mengenai tipologi dan karakteristik pantai, dan juga bagaimana nanti membuat rencana zonasi di wilayah pesisir. Untuk materi-materi mendukung dari pelaksanaan dari project based learning, semuanya sudah tersedia di e-learning. Silakan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk mengakses dan membacanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penekanan kontribusi mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir atau PWP ini dalam pelaksanaan project based learning. Kita awali terlebih dahulu bahwa nanti untuk lokasi PBL-nya penugasannya disesuaikan saja di lokasi. Ini sebagai awal kita ketahui bahwa setiap pantai itu mempunyai morfologi yang berbeda-beda. Nah, morfologi pantai ini ditentukan oleh faktor endogen dan juga faktor eksogen. Kita ketahui faktor eksogen untuk daerah wilayah Kepulauan Riau seperti Kepri ini sangat kuat. Salah satu contoh faktor eksogennya adalah gelombang ya dan cuaca yang ada. Nah, ini adalah contoh morfologi pantai ya, di mana pada ilustrasi gambar ini terdapat upland. Upland ini adalah dataran tinggi ya. Kemudian ada coastline yaitu garis pesisir. Kemudian ada juga coast atau pesisir. Kemudian di sini ada backshore atau belakang pantai, foreshore depan pantai. Kemudian ada offshore lepas pantai. Nah, untuk shoreline atau garis pantai ini ada dua, ada high water shoreline dan low water shoreline. Di mana high water shoreline ini adalah garis pantai pada saat air di permukaan tertinggi atau bisa dikatakan pasang tertinggi lah. Sedangkan low water shoreline pada saat air surut ya, low water shoreline atau surut terendah. Jadi ini semua adalah ilustrasi yang ada di daerah pantai ya. Perlu diketahui juga bahwa nanti untuk penugasannya itu disesuaikan dengan tugas project based learning. Oke, selanjutnya
Bagaimana sih penekanan kontribusi mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir ini terhadap project based learning? Itu nanti ada dua peta yang harus rekan-rekan mahasiswa buat. Yang pertama, ini ada contohnya peta penampang melintang wilayah kepesisiran di Merota. Nanti rekan-rekan mahasiswa buat seperti ini ya, disesuaikan dengan lokasi PBL-nya ya, berdasarkan materi dan ilmu yang sudah saya sampaikan. Nanti dibuat lokasi PBL-nya seperti apa, dan jangan lupa terlebih dahulu dibuat lokasi kajiannya seperti apa ya. Ini contohnya ada di daerah Mirota ya, nanti dibuat eh, wilayah kajiannya sebagai base-nya yaitu citra Google Earth ya. Kemudian kalian delineasi ya, mana itu sebagai upland ya, kemudian mana sebagai pesisir, kemudian mana sebagai coastline, mana sebagai shoreline, dan mana sebagai yang high water dan low water shoreline. Silakan kalian delineasi ya menggunakan software yang sudah diajarkan, dan jangan lupa nanti baik itu polygon maupun lainnya ini silahkan nanti dibuat transparansi agar terlihat kondisi permukaan citra Google Earth-nya. Nah, mungkin nanti sebelum ke lapangan silahkan dibuat secara tentatif terlebih dahulu ya untuk petanya. Kemudian nanti pada saat di lapangan di survei lapangan, kemudian kembali dari lapangan itu dilakukan updating ya untuk membuat peta secara aktual ya berdasarkan kondisi lapangan. Oke. Ini contoh satu ya. Kemudian contoh yang kedua ini juga ada ya, masih dari pesisiran Mirota di Kota Batam ya, nanti didelineasi upland-nya, coastline ya, shoreline, mana yang dinamakan high water dan low water ya, kemudian offshore atau lepas pantainya nanti didelineasi, dan jangan lupa juga dibuat transparansi. Oke, ini adalah kontribusi mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir ke project based learning, di mana nanti disesuaikan dengan kondisi lokasi PBL-nya ya. Saya kira seperti itu ya. Yang pertama seperti ini. Kemudian yang kedua, teman-teman di lokasi PBL-nya juga membuat peta zonasi peruntukan ruang. Jadi sebenarnya ini kita semacam latihan bagaimana membuat zonasi suatu ruang kawasan ya berdasarkan pertimbangan tertentu ya, ada dasarnya baik itu melalui kajian maupun kondisi di lapangan ya. Ini sebagai contoh, misalnya di lokasi PBL-nya nanti ya ada mangrove, maka seperti contoh di gambar kalian buat ini seperti zona konservasi ya, seperti itu. Kemudian kalau di sana ada aktivitas wisata yang berwujud ekonomi seperti berjualan, homestay ya, mungkin resort dan sebagainya, ini tolong didelineasi sebagai zona ekonomi. Kemudian ada juga zona rekreasi, berarti di sini ada aktivitas rekreasi ya, terkait wisatanya seperti apa. Kemudian ada lepas pantai, ini di delineasi juga dibatasi. Nah, ini nanti adalah tugas peta yang kedua, bagaimana kontribusi mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir ini ke dalam project based learning ya. Silakan dibuat nanti. Sama seperti peta sebelumnya, silakan dibuat peta tentatifnya terlebih dahulu sebelum ke lapangan. Nah, kemudian nanti pada saat ke lapangan kan ini kan melalui proses kajian, file trip ya, kemudian pengamatan ya, mungkin ada updating di sana sehingga nanti sepulang dari lapangan kita akan mendapatkan peta yang aktual ya. Saya kira seperti itu. Kemudian ada contoh selanjutnya ya.
yaitu peta zonasi peruntukan tata ruang juga sama ya, tapi dibuat oleh orang yang berbeda ya. Ini juga dibuat nanti mana yang sebagai zona konservasi, zona ekonomi, zona rekreasi, ya, wisata bahari dan sebagainya. Oke, nanti disesuaikan dengan lokasi PBL-nya. Oke, saya kira seperti itu ya. Ya, saya simpulkan bahwa saya berharap mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir ini dapat menopang ya, mendukung, mensupport dari pelaksanaan PBL di lokasi yang telah ditentukan ya. Ada 2 tugas ya yang dapat kalian buat, yaitu peta penampang melintang morfologi pantainya, kemudian peta yang kedua zonasi peruntukan ruang ya. Kemudian mungkin ada tambahan lagi satu, tapi ini bukan 2 pokok peta yang harus dibuat, yaitu peta lokasi kajian ya. Jadi ada 3 dari PWP yang harus dibuat. Oke, nanti dibuatnya tidak individu tapi per kelompok saja, disesuaikan dengan kelompok PBL. Nanti silahkan disesuaikan saja. Oke, saya kira seperti itu yang dapat saya sampaikan. Untuk pokok bahasan materi-materi yang lainnya semuanya sudah tersedia di e-learning. Silakan untuk rekan-rekan mahasiswa diakses dan dipelajari secara baik. Oke, saya akhiri. Terima kasih.